Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segenap jamaah taklim yang saya hormati, segenap jajaran pengurus Masjid Al-Ghuraba yang saya hormati, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita bila mereka dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Bila mereka sedang dihadapkan dengan berbagai macam masalah kehidupan, mudah-mudahan segera Allah beri jalan keluar. Dan untuk kita yang Allah beri nikmat kesehatan, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir pada malam hari ini mengangkat firman Allah surah Al-A'raf, yaitu surah ke-7 ayat 56, yang tentunya ditambah dengan beberapa ayat terkait dan hadis-hadis terkait. Jemaah yang dirahmati Allah, sering kita mendengar orang berkata, mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Atau sering juga kita dengar, mudah-mudahan Allah merahmati. Ya. Lantas pertanyaannya, apa itu rahmat Allah? Apakah ya rahmat Allah itu dunia dan akhirat? Apakah setiap orang bisa mendapat rahmat Allah? Ya, beberapa pertanyaan terkait dengan masalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penjelasan tentang definisi rahmat Allah. Kalau kita baca semua, maka sesungguhnya semua itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, bila sekarang kita mendapatkan penjelasan ya 10 rahmat Allah atau 10 jalan menuju rahmat Allah, kemudian di kesempatan lain kita mendapat penjelasan 12 jalan menuju rahmat Allah, 15, 17, 20, silahkan saja. Kenapa? Karena memang banyak jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau hanya dalam masalah angka nggak usah terlalu diperdebatkan. Ya, apalagi ini bukan angka-angka yang sensitif. Ya, ada nggak angka sensitif? Ada. Nomor 1 atau nomor 2, nah, itu kan sensitif. Ya. Lagi pada musimnya. Hati-hati. Tapi kalau kita berbicara ayat-ayat Al-Quran, ini sesungguhnya nggak ada yang sensitif. Yang sensitif dengan ayat Al-Quran itu biasanya yang punya masalah.
Kalau yang nggak punya masalah, tenang-tenang saja, nggak masalah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena banyak susunan ya, definisi tentang rahmat Allah, maka saya ambil salah satunya, bahwa rahmat sesuai maknanya adalah kasih sayang. Jadi rahmat Allah ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada setiap hambanya. Apakah dia terkategori ahlul ibadah atau tidak? Ya, tetap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu mengalahkan segala sesuatu. Kalau Bapak senang, begitu senangnya, ya, Allah Maha Kuasa kasih lagi kepada orang yang lain, ya, kesenangan yang belum tentu dimiliki oleh Bapak, ya. Jadi, nah, tentang rahmat Allah ini mengalahkan segala sesuatu. Maksudnya begini, ketika kita dalam keadaan senang lalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senangnya itu lebih daripada sebelumnya, dan senangnya itu menjadi rahmat bagi yang lainnya. Ya, jadi kalau Pak Zainuddin dapat rezeki dan dia dirahmati oleh Allah, dia nggak cukup hanya menerima, dia ingin memberi. Tuh makomnya naik tuh. Ada orang yang senang dikasih, ada orang yang senang memberi. Kalau dikasih memang semua senang, ya. Tapi ketika kita sudah mulai merasa senang memberi, itu martabatnya sudah lebih tinggi lagi daripada sekedar senang diberi. Maka dengan rahmat Allah itu sesuatu yang tidak baik menjadi baik, ya. Sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, ya. Kenapa? Karena rahmat Allah itu memang mengajak kita pada suatu kebaikan, ya. Sehingga Bapak mau melihat, memandang rahmat Allah dari surat apa? Bisa-bisa saja, ya. Hampir setiap surat dalam Al-Quran itu ada kalimat rahmat Allahnya di situ. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik menjadi baik dan yang sudah baik akan semakin baik. Nah, yang diperlukan oleh kita adalah bagaimana mendapatkan rahmat Allah. Ini penting buat kita, sehingga kita jangan hanya sekedar mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, ya. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah, dikasihani Allah, selesai. Tapi orang yang mendapat rahmat dari Allah, dia ingin lebih daripada itu, ya. Tidak sekedar ingin ada di posisi belakang, ya, tapi dia ingin ada pada posisi depan. Jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-A'raf ayat 56 yang tadi sudah saya bacakan pada bapak-bapak, ya, dia memiliki beberapa hal yang menjadi penekanannya pada ayat itu. Satu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di bumi ini setelah Allah memperbaikinya.
itu bisa difahami sebagai ya bumi Allah yang subur, makmur, ya, tentram, sentosa dan lain sebagainya. Itu bumi Allah. Tapi di sisi lain ada bumi juga, ya, yang mungkin secara fisik berbeda, tapi tetap kita memahami yaitu bumi Allah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, maka dalam surah Al-A'raf ini Allah perintahkan juga kepada kita wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Ada dua hal yang saya mau jelaskan dalam hal ini. Yang pertama, rusak secara fisik. Ini sangat mudah dilihat, ya. Entah itu pada tubuhnya atau pada hal-hal yang lain, bisa saja terjadi, ya, bisa saja. Atau secara fisik juga bisa saja berubah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita belajar dari ayat ini, jangan kamu melakukan pengrusakan di bumi ini setelah Allah perbaiki. Artinya apa? Ketika awal-awal Al-Quran itu disusun, semua dalam keadaan tertib, baik, bersih, gak ada masalah. Wad'uhu khawfan wa tama'an. Mintalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa tamak. Tamaknya bagaimana? Ingin mendapatkan lebih, gitu. Tapi lebihnya itu dengan versi Allah, ya. Nah, untuk hal yang semacam itu Allah lanjutkan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Ya, Bapak-bapak, saya pernah jelaskan ada istilah hasan, artinya baik, ya, atau kebaikan, ya. Tapi ada istilah ihsan, wabil walidaini ihsan. Nah, bagaimana mengartikannya ini ihsan? Ya, ihsan itu ajakan kebaikan. Ihsan itu mengkondisikan keadaan lebih baik. Nah, itu namanya ihsan. Bapak bisa cerna, bisa lihat, ya, dalam surah Al-Isra itu, ya, wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Ya, bisa saja hasan, tapi berbeda. Kalau hasan itu dia memang baik, ya. Tapi kalau ihsan itu upaya meningkatkan kebaikan. Bapak sholat fardu dengan suratul Fatihah lalu baca surat. Rakaat kedua pun demikian. Ya, tapi dua-duanya selesai sholat lebih banyak ngobrolnya yang sia-sia. Ya, ini sudah keluar dari tujuan sholat. Ya, apakah itu haram? Tidak. Ya. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat guncing, ya, fitnah, itu sudah menjadi haram. Dalam hal ini saya ingin sampaikan, ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, ya, dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah
adalah berbuat ihsan. Apa tadi Pak ihsan? Upaya meningkatkan kebaikan. Ya, kita sholat dengan surah pendek, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, sah nggak? Sah. Tapi orang yang berjiwa ihsan, dia nggak merasa cukup hanya dengan itu. Dia ingin lebih baik lagi. Maka bergantilah. Mulai besok saya sholat fardu nggak mau baca Al-Ikhlas, ya, tapi surat yang lain. Bukan diharamkan, ini hanya motivasi, ya, hanya motivasi supaya jangan muter-muter itu lagi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, penggunaan kata ihsan itu kan berarti lebih baik, meningkatkan kebaikan. Contohnya bagaimana? Dulu orang tua kita masih muda, kita bisa jalan berpisah. Bapak ya bapak, kita ya kita. Iya. Tapi semakin bapak usia tua, nggak bisa itu dilepas. Harus bagaimana? Didampingi, dituntun, apalagi nyebrang jalan raya. Ya. Kenapa? Memang sudah kodrat dari Allah, makin tua makin lemah, ya kan? Secara fisik makin perlu dituntun, ya. Segalanya berkurang. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang usianya aku panjangkan, maka penciptaan fisiknya itu semakin turun. Ada nggak orang tua makin gagah, makin perkasa? Ya, secara teori umumnya makin tua makin lemah. Nggak pria, nggak wanita sama. Kecuali memang Allah punya kehendak ada sebagian manusia kok sudah tua tapi gagah perkasa. Itu harus dilihat dari sebelumnya. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ihsan ini penting supaya apa? Dapat rahmat Allah. Yang paling gampang bagaimana? Ingin lebih baik, udah itu. Ya, ingin lebih baik. Satu hari ini sedikit menyinggung masalah materi fikih, tapi insya Allah ada hubungan. Selesai Nabi sholat, ada anak muda sholat di situ. Selesai sholat dia menghampiri Nabi. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kamu. Tadi sesungguhnya kamu itu belum sholat. Dia sholat lagi. Berarti kedua kali sholat. Habis sholat yang kedua menghampiri Nabi lagi. Nabi dengan respon yang sama. Sholat lagi kamu. Tadi itu kamu belum sholat. Sampai akhirnya keempat kali. Nabi masih menyuruh juga. Maka sahabat tadi pasrah. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ajarkanlah aku sholat yang benar. Karena beginilah setiap hari aku sholat. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu takbirlah dengan tenang. Kalau kamu rukulah dengan tenang. Kalau kamu sujudlah dengan tenang. Nah, tenang itu namanya apa? Mutmainnah. Tenang. Ya. Jadi satu gerakan pada gerak lainnya jangan ngebut. Itu salah. Nah, orang-orang yang sholatnya suka ngebut, itu kalau ada Nabi di zaman sekarang itu ditegur. Nggak boleh. Ya.
Baik jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini ihsan yang kita lakukan semata-mata karena ketaatan pada Allah. Yang kedua, ya, surah Al-A'raf ayat 156. Yang tadi 56, ini 156. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yuqinun. Bagaimana yang kedua ini jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sementara Allah mengatakan azabku aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kasih penjelasan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mengalahkan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu apa? Ya apa saja. Apa saja segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu mengalahkan segala sesuatu. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Maka rahmat Allah akan kutuliskan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya berbicara masalah ketakwaan, memang kita tidak berbicara tentang ibadah seseorang, tapi kita perlu peduli ketika orang-orang tersebut menghadapi hambatan. Ya, dasarnya apa? Ya perintah Allah. Gitu. Ya, supaya kita mengenal gitu, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, kepada siapa rahmat Allah itu diberikan? Lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa Allah kasih. Ya. Wa yutuna zakat, dan orang mau memberi zakat. Ya. Wa bil awalladzina hum bi ayatina yuqinun, dan mereka yang yakin kepada ayat-ayat kami. Ya. Intinya pada bagian yang kedua ini adalah, ya, dia rebut rahmat Allah dengan apa? Takwa, zakat, dan iman. Ya, kemarin sudah saya kasih satu gambaran tentang takwa, ya, bahwa takwa itu total nilai. Contohnya nilai sholatnya bagus, ya, ternyata qobliyah ba'diyahnya kurang. Ya. Karena ini yang bagus ini bisa berkurang karena di bawahnya kurang. Ya. Nah, jadi jangan sampai ada kesimpulan, setelah diajarkan kami tahu menghayati tentang rahmat. Belum tentu. Ya. Kenapa? Karena yang namanya rahmat Allah dalam konteks orang yang bertakwa, orang yang menunaikan zakat, orang yang yakin, ya, adalah kenikmatan ketika bisa berbuat lebih. Ya. Jadi bapak-bapak mohon maaf, kalau kita bertakwa itu, beriman itu karena memang kewajiban. Ya. Tapi ada orang lain memuji, luar biasa bapak ini, ya, pujian. Bagaimana dengan kita? Normal-normal saja, bahwa yang memuji itu Allah. Ya, subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berzakat,
ya, kemudian bertakwa, ya, dan mau menunaikan, meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah takwa, rahmat Allah akan datang dengan sendirinya. Kalau ada pepatah mengatakan ada gula, ada semut, ya, ada action, akan ada rahmat Allah, gitu, ya. Mau berbuat atau tidak, gitu, ya. Yang jelas ayatnya sudah ada. Yang pertama tadi kita mulai dengan ihsan, upaya peningkatan kebaikan, supaya apa? Allah memberikan penilaian. Ustaz, bisa nggak yang begitu dikatakan pamer? Bisa nggak? Ini orang udah makin bagus nih, ya. Terus dia pakai itu pakaian sholat itu hari-hari. Bisa nggak dibilang pamer? Nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang itu senang dengan pakaian yang dia biasa pakai, gitu, ya. Jadi bukan ria, emang sudah begitu adanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa abdi sayyi'atal hasanata tamha, dan sertailah kejelekan-kejelekan yang pernah kalian lakukan dengan kebaikan, tampuha, maka kebaikan sekarang yang kamu lakukan akan menghapus dosa-dosa masa lalu, ya. Walaupun secara fisik binasa, rusak, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah 40 orang lebih meninggal dunia, ya, gara-gara gunung Semeru yang tidak terdeteksi oleh BMKG. Akan gempa jam berapa, akan gempa hari apa, gunung akan meletus menyemburkan udara panas, pasir panas, ya, itu mulai jam berapa? Ternyata nggak ada informasi, ya. Kenapa demikian? Jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan tentang sisi manusia, walaupun bukan ini pelajaran kita, yaitu apa? Satu, semua manusia ingin baik, betul? Semua manusia ingin baik. Tapi yang kedua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selalu ada ajakan durhaka dan juga selalu ada ajakan takwa. Tiap hari kan begitu kan? Tiap hari kita diajak. Ya, dari mana Ustaz? Pertama diantaranya dari mata. Bapak lagi asik-asik normal, ya, bicara ngobrol. Tiba-tiba ada wanita yang Allah takdirkan cantik, gitu. Terbuka auratnya. Bapak melirik sekali apa 2 kali? 2 kali apa 3 kali? Diulang-ulang, nah, kan? Jadi ada 2 ajakan. Kalau sekali lihat, ya, terutama pada bagian auratnya, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah berulang-ulang, itu yang jadi masalah. Maka yang pertama itu kita hindari dengan ketakwaan. Nah, yang kedua dituruti terus berarti dengan kedurhakaan. Dan itu ajakan itu tiap hari ada. Begitu mendengar azan, Allahu Akbar, sampai kepada hayya 'alas shalah, ada nggak pikiran sholat enggak ya, ke masjid enggak ya, ada nggak pikiran ini? Ya, ada ya, ya, ada kan? Ke masjid nggak nih? Ulangi lagi azan, kan 2 kali tuh hayya sholahnya 2 kali, ya, masjidnya nih. Ternyata ditambah lagi hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Masjid nih. Ada tamu. Ke masjidnya nih.
hayya 'alal falah, kedua kali dua kali ajakan. Kalau dia turutin ajakan takwa, tamunya diajak masjid, kecuali musafir mungkin gitu ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu dua hal ini selalu kita antisipasi. Nggak ada di antara kita yang punya niat ingin ribut, betul? Insya Allah nggak ada, kecuali gangster. Ya Pak ya? Hah? Masya Allah, gangster ini siapa sih komandan itu? Ya? Tega-teganya ngebacok orang tanpa ada kesalahan, tega-teganya menjambret tas orang nggak ada kesalahan, tega-teganya orang jatuh motornya dicuri. Anak siapa itu? Ya Pak ya? Jujur saya kalau ditanya masalah itu harus kita jawab dari hulu ke hilir. Ya, nggak cuma hilirnya doang. Kita lihat nih, kenapa orang tuanya kok nggak khawatir anaknya nggak pulang? Nggak pulangnya begini, sampai jam 2 malam masih ngetrek kebut-kebutan. Saya itu kalau Sabtu subuh, biasa kadang jam 3 sudah siap-siap keluar rumah, karena kuliah subuh di tempat-tempat yang berbeda. Ya, Ahad subuh juga begitu. Ya, terkadang ada di Bintaro, terkadang ada di Serpong, terkadang ada di Curug. Ya, itu juga ada tuh anak-anak geng setir motor tuh ada. Ya, kadang sampai ke Citra. Kalau kesananya ke Teluk Naga. Ya, nah di sini cadas. Ya, bisa 150 motor apa lebih. Itu. Anak siapa itu? Anak bapaknya. Kenapa bapaknya nggak kehilangan, anaknya nggak pulang? Ya kan? Coba kalau setiap bapak yang punya anak nggak pulang, dicari, ditindak, insya Allah lama-lama mikir tuh anak. Tapi karena dikasih motor, dibebasin, sudah, ya, dikasih bensin lagi, kasih duit. Akhirnya dua ajakan tadi yang lebih diturutin yang fujur, yang durhaka. Ini yang diajak. Ya? Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ajakan-ajakan yang sebetulnya itu rahmat Allah, tapi terkadang dialihkan ya dengan itu semua. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak materi yang harus kita bicarakan tentang rahmat Allah ini ya, karena betapa nikmatnya kalau kita hidup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya persilakan yang ingin bertanya beberapa hal, mudah-mudahan semakin memberi pemahaman walaupun pasti tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini terkait dengan rahmat Allah, Ustaz. Kalau kita melihat jamaah yang sudah istiqomah, entah istiqomah ke masjid, istiqomah dalam apa yang lain, kemudian karena suatu hal capek atau bagaimana, kemudian saya lagi capek, saya nggak ke masjid dulu. Dan pada saat itu juga hari-harinya dipanggil Allah. Dipanggil Allah. Iya. Bagaimana istiqomah yang sudah dijalankan kemudian tiba-tiba karena capek kemudian rasa malasnya atau rasa muncul dan kemudian dipanggil Allah. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya jawab secara langsung,
kita pahami dulu beberapa hal. Yang pertama, dalam hak keistiqomahan itu ada yang terikat waktu, ada yang tidak terikat waktu. Ya, kalau sholat 5 waktu terikat waktu. Tapi seperti istiqomah dalam urusan hablum minan nas, silaturahmi, ini tidak terikat waktu. Ya, satu itu. Yang kedua, keistiqomahan dalam hukumnya. Ini yang Bapak lakukan, ini yang wajib atau yang sunnah? Sunnah atau wajib gitu. Ya. Karena Allah tetap Maha bijaksana. Sesuatu yang wajib ya disikapi wajib. Sesuatu yang sunnah disikapi sunnah. Nah, tapi di atas hukum-hukum itu ada yang namanya keutamaan. Keutamaan. Memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, gitu. Memang nggak ada yang berubah menjadi wajib. Tapi yang punya diri, saya harus ke masjid, itu namanya orang mendapat keutamaan. Ya, ibadahnya melampaui ekspektasi, gitu. Sebetulnya dia ibadah dengan nilai 70 udah bagus, tapi dia ingin 80, dia ingin 90. Nah, itu sudah di atas rata-rata. Gitu. Kalau tadi Bapak katakan seandainya dia tidak ke masjid kemudian meninggal dunia, apakah itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, ini harus dilihat sebabnya. Satu, dalam kaidah dikatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan aw adaman. Hukum suatu perkara itu ditentukan oleh sebabnya apa, baik sebab yang nampak atau sebab yang tidak nampak. Letih itu kan nggak nampak, pusing itu nggak nampak. Kalau luka nampak, kesleo nampak, gitu. Nah, jadi dalam hal ini balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah. Manusia itu tahu keadaan dirinya sendiri. Ya, jadi bagaimana? Yang dibutuhkan kejujuran. Ya, kejujuran diri sendiri kepada dirinya sendiri. Saya sebetulnya kuat nggak sih ke masjid? Gitu. Iya. Saya kuat nggak sih subuh ke masjid? Ya, silahkan dijawab. Kalau kuat, ternyata dia tidak lakukan, berarti dia ingkar terhadap nikmat Allah berupa kekuatan. Allah udah kasih kok kekuatan, tapi dia kenapa nggak mau? Nah, berarti dia ingkar, padahal dia tahu itu. Nah, perihal dia meninggalnya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya, tentu sebagai manusia kita melihat rentetan pekerjaannya beberapa hari sebelumnya. Kenapa? Karena dalam hadis 40 hari sebelum orang itu meninggal, sebetulnya dia sudah tercatat akan meninggal dunia pada 40 hari ini. Nah, mudah-mudahan lengahnya dalam 40 hari terakhir cuma sedikit, ya, sehingga masih layak dikatakan husnul khatimah, daripada kita menghakiminya su'ul khatimah, padahal yang kita lihat kesalahannya cuma hari itu, di hari ke-40, sementara hari ke-1 sampai 39 bagus. Itu barangkali. Masih ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang tema anak-anak
Apa? Apa? Rahmat Allah. Oh iya. Insyaallah. Saya mau bertanya. Ya. Kalau tawakal kepada Allah sama dengan rahmat Allah. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang rahmat dan tawakal. Tadi rahmat Allah sudah saya jelaskan di awal. Ya. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu bentuknya bisa kemudahan, bisa kelancaran, bisa ketepatan, ya, segala sesuatu, bahkan bisa kebahagiaan, gitu. Dan kemudahan yang lebih baik, gitu, ya. Ada orang mudah mendapat rezeki, tapi belum tentu mudah bagi-bagi rezeki, ya kan? Nah, orang yang mendapat rahmat Allah, dia mudah mendapat rezeki, dia juga mudah berbagi rezeki. Di situ ada rahmat Allah. Ya. Bagaimana dengan tawakal? Nah, kalau tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah usaha maksimal menurut Allah. Ya, contohnya, kalau kita parkir motor, jangan di ujung tempat yang sepi, ya, taruh tempat yang ramai orang pada lihat, di sebelah kantornya security, kira-kira begitu, ya, kunci ganda, ya, adalah upaya meningkatkan pengamanan, itu namanya. Selanjutnya apa? Kita berserah diri kepada Allah. Itu namanya tawakal. Termasuk dalam mendidik anak. Ya, anak itu sudah disekolahkan, sudah dipesantrenkan, ya, sudah dikuliahkan, ya, diarahkan sesuai cita-citanya, kan gitu kan? Ya, apakah sudah pasti berhasil sesuai yang diprogram? Belum tentu. Ya, kita serahkan kepada Allah. Jelas Pak? Ya. Masih ada? Cukup satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setiap manusia pasti menginginkan mendapatkan rahmat Allah saja. Seperti yang disampaikan oleh kita, bahwa Allah itu pada siapa saja, pada semuanya, baik yang ahli ibadah maupun tidak. Lalu dijelaskan juga kepada Ustaz bahwa rahmat Allah adalah kita taat, zakat dan iman. Kalau kita bicara iman, kita yang hati. Yang saya ingin tanya, yang setiap hari saya dengar antara ucapan dengan hati kan harus diselaras. Kalau ucapan itu bisa mencerminkan hati kita, apakah dengan yang setiap hari kita dengan apa kayak awal Pak katakan setiap kita sambutan bagaimana apapun di dalam kita, semoga kita mendapat rahmat Allah. Kalau kata kita semoga ada keraguan dalam hati kita. Sebenarnya kita harus yakin. Salah satu karena Allah yang diberikan kepada kita imannya. Kalau ucapan kita seperti meragukan keimanan atau keyakinan kita terhadap Allah itu, kira-kira tadi apa yang kita lakukan? Itu saja yang kita lakukan. Kadang-kadang kita mengatakan saya kadang-kadang sebagai sebutan di depan umum itu juga semoga apa kita dapat Allah. Soalnya saya nggak yakin kalau orang yang kita harusnya gimana kita sebagai manusia. Kalau ada gitu kita semua akan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan al-aslu la'alla fil asli lit-tarajji wa fi kalamihi ta'ala lit-tahqiq. Kata-kata semoga, mudah-mudahan, ya, itu semua tarajji, harapan bagi manusia.
Wa fi kalamihi ta'ala, tapi dalam firman Allah Ta'ala litahqiq, untuk satu kepastian. Nah, kenapa kita mengatakan semoga? Karena kita manusia memang bisanya berharap. Tapi kalau Allah bukan berharap, udah kepastian. Ya, setiap hamba mendapat rezeki udah pasti. Gitu. Tapi kita sebagai manusia, mudah-mudahan nih, ntar kita dapat rezeki. Gitu. Ada mudah-mudahan. Karena kita nggak bisa menentukan. Kalau Allah pasti. Cukup. Baik, demikian apa yang kita bicarakan. Sedikit ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Segala yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, khilaf dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan